Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Norwegians memasuki hari jeda pertamanya kawan. Tadi malam tidak ada partai yang digelar. Para pemain istirahat atau mempersiapkan diri untuk menghadapi game kelima mereka nanti malam. Nanti malam kawan, Magnus akan bertemu Alireza Firoza, Dingliren bertemu Hikaru Nakamura, dan Pragnananda akan berjumpa Fabiano Caruana. Nah, sambil menunggu game kelima nanti malam kawan, tadi saya menemukan game yang cukup bagus untuk bisa kita ulas dari turnamen French Team Chess Championship 2024 babak kedua. Turnamen antar tim kawan atau turnamen bergu yang digelar di Prancis yang diikuti oleh tim-tim lokal kawan. Tapi kebanyakan pemainnya juga pemain bon-bonan kawan dari berbagai negara, berbagai Grandmaster ataupun International Master kawan. Grandmaster 2700, 2600 banyak yang bermain, yang disewa ataupun dibon oleh tim-tim Prancis. Saya tidak akan terlalu detail menjelaskan detail turnamen ini. Bagi kawan-kawan yang pintar berbahasa Prancis, bisa kunjungi website dari Federasi Prancis yang menjelaskan turnamen ini. Nanti linknya ada di kolom deskripsi kawan. Dan langsung saja kawan, kita akan coba otak-atik permainan Arjun Erigaisi yang memperkuat Matt Fischer kawan. Yang sebetulnya di babak kedua Matt Fischer kalah oleh Marcel Eches ini. Arjun memperkuat Matt Fischer. Di papan 1 dia menghadapi Grandmaster asal Jerman Vitali Kunin. Langsung ke papan analisisnya kawan. Dan Arjun mengawali dengan pion E4 setelah pion E5 kuda F3. Hitam tidak melanjutkan permainan kuda C6 ataupun kuda F6 Petrov defense kawan. Tapi Vitali Kunin memilih dengan pion D6 pilih door defense. Dan coba perhatikan evaluasi bar dari engine. Saat hitam memainkan pion D6 kawan, evaluasi engine menunjukkan putih cenderung naik ke 0,7 dari 0,26 menjadi 0,7 kawan. Begitu juga database yang ada menunjukkan bahwa saat hitam memainkan pion D6, probabilitas kemenangan putih naik kawan, daripada memainkan kuda C6 ataupun kuda F6. Jika dengan kuda C6 probabilitas kemenangan putih sebesar 37% probabilitas kemenangannya. Saat memainkan kuda F6, probabilitas kemenangan putih hanya 38%. Tapi saat hitam memainkan pion D6, probabilitas kemenangan putih naik kawan menjadi 44%. Sedangkan probabilitas kemenangan hitam saat bermain dengan pilih door defense hanya sebesar 28% kawan. Memang kawan, permainan pilih door defense ini cenderung menunggu dihajar oleh putih, nanti kalau ada kesempatan baru melakukan counter attack. Jarang kita lihat Grandmaster top dunia bermain dengan pilih door defense kawan saat menghadapi pion E4. Jarang sekali, hampir admin tidak pernah melihat pemain-pemain top dunia bermain dengan pilih door defense. Mungkin kalau di Title Tuesday ataupun permainan casual ya mungkin memainkan pilih door defense, tapi di event resmi kawan sangat rentan hitam akan hancur lebih cepat saat melawan pion E4 dengan pilih door defense ini. Nah, disinilah kita akan melihat belajar bagaimana Arjun ini membongkar pilih door defense kawan. Bisa jadi bahan referensi kalian. Tentu pion D4 lanjut Arjun, pion E pukul pion D4, menteri yang ambil balik. Variasi yang disukai oleh Paul Morphy kawan saat ada pertarungan di petak D4. Tapi yang paling umum ya dengan kuda kawan ambil. Menggunakan menteri. Nah, biasanya kuda C6. Tapi pion A6. Ini untuk menghentikan potensi gajah B5. Setelah gajah D7, sikat kuda, ambil balik oleh gajah, kuda C3, kuda F6, gajah G5. Kebanyakan yang memainkan manusia gajah G5. Tapi menurut perhitungan engine, sedikit lebih kuat kawan. Gajah ini cukup ditempatkan di peta F4. Engine terbaru menyatakan gajah ke peta F4 ini lebih kuat ketimbang gajah ke peta G5. Ke peta F4 setelah gajah E7 langsung rokade panjang. Dan hitam juga rokade pendek. Itulah settingan dengan kuda C6 yang paling umum. Memilih dengan pion A6 untuk hentikan gajah terlebih dahulu baru kuda C6-nya. Arjun gajah G5 menyerang menteri kawan. Yang disukai cukup ke peta F4. Engine menyukai ke peta F4. Tapi ke peta G5 ada kuda C6 saling ancam menteri. Menteri mundur ke E3. Kemudian gajah E7 menantang pertukaran.
Kuda C3 lanjut Arjun dan pertukaran gajah gelap petak G5. Ambil balik dengan kuda. Selanjutnya pion H6. Kuda mundur ke petak H3. Apa maksud mundur ke petak H3 kawan? Ya bentuk provokasi untuk ya supaya hitam kalau mau pertukaran lajur G disiapkan nanti ke depannya. Ataupun juga mundur ke petak H3 untuk mempercepat nanti kawan dukungan bagi serangan sayap rajanya dengan pion-pion atau serangan badai pion dan persiapan manuver-manuver juga. Kuda F6 langsung kuda F4. Di sini rokade. Walaupun terlihat cukup natural kawan untuk mempercepat diri rokade pendek raja nyaman, tapi menurut engine kurang tepat saat ini. Yang tepat adalah kembangkan gajah terang terlebih dahulu menurut engine. Opsinya nanti menteri naik bisa rokade panjang karena konsen dari putih mempersiapkan diri juga rokade panjang. Kalau putih rokade pendek, kalian juga pilih rokade pendek. Itulah yang lebih dipilih oleh engine gajah terang terlebih dahulu. Tapi langsung rokade pendek. Arjun rokade panjang. Pion B5 melakukan counter attack, persiapan langsung menghajar sisi menteri kawan. Dan pion F3 sebelum pion G, pion H kawan. Pion B4. Kuda mundur ke E2. Kalau kalian ke pusat, ini memberikan kesempatan hitam untuk simplifikasi dan putih akan kehilangan keuntungannya. Dan permainan kembali level kawan. Sekarang posisi putih mempunyai keunggulan sebesar 1,09 kawan dan berlanjut kuda tadi mundur ke petak E2. Kuda E5, langkah bagus sentralisasi. Juga berikan jalan bagi pion C-nya. Pion G4. Pion C5. Pion C6 saja menurut engine yang bagus. Setelah pion H4, menteri dikeluarkan. Nah, mungkin raja bergeser ke B1 lindungi pion. Kalian tantang pertukaran menteri di petak C5. Tapi memilih dengan pion C5. Dan tidak bisa lagi nanti ke depannya menantang pertukaran kawan. Pion H4. Menteri A5, Raja B1. Dan di sini kuda mundur ke E8 kawan. Untuk menghindari serangan pion G5. Punya tempo nanti ke depannya. Tapi memilih dobrak petak pusat dengan pion D5. Tantangan ditolak, lebih memilih menyerang lajur G pion G5. Pion D4, Menteri F2. Dan sekarang kuda mundur ke H7. Arjun membuka lajur G, pion G pukul pion H6. Tentu tidak diambil balik, terbuka kawan. Dorong pion G6. Menteri G3 harus berhati-hati kawan. Tekanan di lajur G. Ada serangan X-ray juga pada kuda E5. Benteng E8. Perkuat posisi kuda. Berikan ruang sebanyak mungkin pergerakan bagi raja juga. Ataupun ruang pergerakan bagi manuver kuda. Benteng G1. Harus berhati-hati di lajur G kawan. Nah, Stockfish menyarankan menteri saja mundur ke petak D8. Tapi memilih raja digeser ke H8. Dan di sini pentingnya di sini kawan, langkah bagus dari Arjun, langkah senyap kawan. Kuda C1 sedikit menahan diri untuk tidak melakukan pergerakan di sisi raja. Karena di sini kalaupun kalian dorong pion ini maju, seumpamanya kalian pilih langkah seperti ini kawan, ya pion G5. Walaupun kalian masih mempunyai keuntungan di sini kawan, masih bagus juga posisinya. Tapi langkah bagus dari Arjun, langkah senyap. Sekalian bertahan kawan dan persiapan manuver-manuver juga, buka diagonal terang bagi aktivitas gajah beberapa langkah berikutnya. Langkah bagus, presisi sekali Arjun di sini. Gajah B7. Kuda C ke D3 menantang pertukaran agar tidak banyak yang menjaga petak G6 kawan. Ditolak, mundur ke petak C6. Kalau Stockfish menyukai korban malan kawan. Korban di sini. Inilah ide dari Stockfish. Tapi memilih mundur. Kalaupun terjadi baku hantam juga di petak D3, simple, masih ada gajah yang ambil balik. Tetap lajur G ini lemah. Kalian perkuat benteng ke petak G8. Gajah siap pindah menyerang diagonal ini. Hitam memang dalam posisi kolap. Mau melakukan pergerakan apapun, beberapa langkah berikutnya juga hancur lebur. Memilih mundur ke petak C6 dan Arjun korban kuda ambil pion G6. Skak. Ambil. Dan tidak langsung ambil balik kawan. Lagi-lagi langkah presisi dari Arjun. Tambah kekuatan untuk dobrak pertahanan hitam. Kalian bisa saja langsung ambil. Mungkin kalian ada benteng G8. Tetap menteri bisa dikorbankan. Bisa jadi kawan. Sikat menteri. Ambil oleh kuda skak.
Dan berikutnya gajah bergerak ke sini skakmat. Mungkin di sini kalau kalian ambil pion G6, menteri akan membantu pertahanan di baris ke-7. Korbankan skak, ambil pion skak, raja bergeser, dan di sini bisa melanjutkan kuda ambil pion C5, ancam gajah, persiapan skakmat. Ribet juga kawan, sangat ribet. Posisi putih sudah sangat bagus. Tapi langkah presisi di sini untuk memberikan ancaman skakmat yang lebih cepat. Mau melangkah apapun di posisi ini kalian menang, bebas, ambil pion langsung menang kawan. Tapi untuk mempercepat ancaman skakmat, inilah kuda F4. Lagi-lagi langkah sabar, langkah presisi dipilih oleh Arjun dengan kuda F4-nya. Kuda E5 pertahankan posisi, ambil pion G6 skak, ambil, baru sekarang ambil kawan. Nah, benteng berikutnya pukulan terakhir untuk membuat hitam menyerah apa kawan? Kenapa tidak dengan menteri saja? Sama kasusnya sini kawan. Ambil dengan pion. Skakmat. Dengan benteng. Sama. Arjun menteri G7 skak. Vitali Kunin menyerah. Karena diambil oleh benteng, ambil oleh pion skak, raja bergeser, ada gajah. Inilah tadi kawan langkah senyap dari kuda ke C1, manuver tetap idenya tadi menuju peta F4, hajar peta G6, tetap idenya memberikan jalan bagi gajah ini kawan. Skak, blokade, skak mat. Saat menteri dikorbankan peta G7, Vitali Kunin menyerah. Dan kalian tahu akurasi dari permainan Arjun ini berapa kawan? 99,6%, nyaris perfect dari evaluasi engine kawan. Luar biasa, sedangkan hitam 82% akurasinya. Oke, itulah kawan permainan dari Arjun, bagaimana dia membongkar permainan Philidor Defense, yang memang Philidor Defense ini merupakan salah satu pertahanan yang cenderung mudah dibongkar oleh putih. Oke, semoga permainan dan ide-ide dari Arjun tadi bisa menghibur kalian dan menjadi bahan referensi saat menghadapi Philidor Defense. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.